Oh, untuk video. Baik. Izin Pak ya. Ya. Tes. Oh, pakai ini ya. Baik. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum, Om Swastiastu, Salam. Salam kebajikan, salam sehat Bapak Ibu. Pak Robert, terima kasih sudah mengundang saya. Ini pertama kali Pak saya datang ke Kupang, luar biasa. Saya NTT perasaan hanya sampai Labuan Bajo kemarin, ternyata masih ke timur lagi. Terima kasih Pak Robert. Baik Bapak Ibu, tak kenal maka tak sayang, mohon izin 5 menit saya untuk memperkenalkan diri agar Bapak Ibu tidak membeli kucing dalam karung. Sebenarnya Pak Pur ini siapa sih kok diundang-undang jauh-jauh ke sini? Saya namanya Jawa asli Pak. Kalau orang Jawa kan dua-duanya di belakangnya. Joko Widodo, Purwanto Waluyo, itu kan Jawa betul. Ya, saya Purwanto Waluyo, lahir di sebuah kota kecil di Purwokerto, Jawa Tengah sebelah barat. Kemudian sekarang di Semarang ya Pak, saya tinggalnya di Semarang, itu nomor HP saya. Bapak Ibu, saya di pendidikannya di sini secara formal. Saya pernah di tempatnya Pak Robert, itulah Pak, kualitasnya alumni Gajah Mada itu seperti itu. Kayaknya pantas jadi wali kota sudah ya. Orang BPR kalau nggak milih beliau kebangetan Pak. Oke, baik. Pendidikan non formalnya ini Pak. Jadi saya memang orang kredit Pak. Dari sejak awal saya bekerja, kemudian saya dididik juga orang kredit, terus kredit. Pada saat saya di LPPI juga kebetulan, pada saat di Sertif juga kebetulan saya pegang kredit juga. Yang cukup panjang itu, 2,5 hari itu. Saya di LPPI di Sertif angkatan 3 Pak. Untuk fasilitator direksi waktu itu. Angkatan 3 itu di bawahnya Pak Joko. Jadi Pak Joko angkatan 2 terus saya. Waktu itu yang Sertif itu masih direksi plus pemilik. Kebanyakan Pak. Jadi direksi tapi juga sekaligus pemilik. Jadi masih sangar-sangar itu loh Pak. Karena merasakan bank ini bank saya gitu loh. Jadi waktu itu yang saya hadapi betul-betul pemiliknya bank. Waktu awal-awal. Ya, kemudian disertif, kemudian ada juga saya pernah mengenyam pelatihan atau short course di beberapa negara. Ada di Jerman dan terakhir di Tokyo. Itu juga kredit juga. Jadi memang nggak tahu kenapa kok sudah ditakdirkan di kredit. Kemudian awalnya sebenarnya saya sebagai pendidik Pak, dari S1 maupun S2. Kemudian saya jadi seperti ini sekarang, jadi seperti trainer kayak gini. Pengalaman kerjanya ya pernah menjadi fasilitator sertif. Saya dari tahun 2004 sampai 2019 jadi fasilitator sertif. Berarti direksi-direksi lama yang ada di Jawa itu ya Jawa, Makassar, Bandung, Jawa Barat, sampai Padang, itu pernah ketemu saya. Oke, itu kemudian jadi trainer kayak begini sudah di beberapa tempat. Sulawesi, Kalimantan, ini yang terbaru di NTT. Ya, posisi saya ini Pak sebagai profesional, saya pernah menjadi salah satu direktur pelatihan di Kospin Jasa. Kospin Jasa belum sampai ke sini, jadi Bapak Ibu nggak tahu. Kalau Kospin Jasa hanya baru sampai Bali, itu koperasi Pak, koperasi di Jawa Tengah. Tapi mohon maaf, ini koperasi terbesar di Indonesia Pak. Saya resign tahun 2018 dari Kospin Jasa, itu asetnya waktu itu, aset di awal 2018
Asetnya pada saat saya tinggal itu 13 triliun, Pak. Itu koperasi loh. Asetnya 13 triliun pada saat saya resign 18 awal. Waktu itu SDM-nya sekitar 1.600 orang. Waktu itu jumlah SDM-nya. Sama dengan apa yang disampaikan Pak Robert tadi, di Kospin Jasa ini pemberdayaan sumber daya manusianya luar biasa, Pak. Jadi betul menyambung apa yang disampaikan Pak Robert. Kalau Bapak Ibu kepingin besar BPR-nya, kelolalah SDM-nya, Pak. Kuncinya cuma itu. Banyak orang yang tidak percaya, lah mengelola SDM nanti buang-buang uang. Nanti SDM-nya juga belum tentu jadi, nanti kalau sudah jadi dibajak orang. Kebanyakan begitu, Pak. Tapi saya sudah buktikan di banyak tempat, salah satunya di ini, koperasi ini, Pak. Ini bersaingnya dengan Bapak Ibu berani, Pak, koperasi ini. Bunganya sama dengan bunga bank umum. Padahal koperasi. Dia juga penyalur kur, Pak. Kur dari pemerintah itu. Koperasi tapi penyalur kur. Karena levelnya sudah seperti itu. Dan di sana, Pak, pendidikannya berjenjang luar biasa, Pak. Dari mulai tingkat klerek awal sampai posisi pimpinan cabang itu berjenjang betul. Career path-nya benar-benar terjaga. Jadi Bapak Ibu sekali lagi menyambung apa yang disampaikan Pak Robert tadi. Kalau Bapak Ibu BPR-nya kepengen stabil, kepengen besar, kelolalah SDM-nya, Pak. Nggak usah mikir yang lain. SDM-nya dikelola, mesti besar, Pak. Saya sudah buktikan beberapa tempat. Salah satunya saya buktikan di sini. Tadi Pak Robert bilang saya di BPR Nusamba, betul. Saya masuk BPR Nusamba Cipiring itu masih 130 M, Pak, asetnya. Posisi hari kemarin asetnya sudah 380 M. Bulan April kami hanya bekerja 10 hari kan, Pak. Kalau di Jawa itu bulan April cuma 10 hari, Pak. Karena ada lebaran macam-macam itu. Itu kami kreditnya hanya turun 1 M. Hanya turun 1 M. Defisit 1 M dari target. Jadi apa yang kami lakukan di sana? Cuma mengelola SDM saja, Pak. Tidak mikir yang lain. SDM ini benar-benar dididik benar, secara berjenjang, secara terus-menerus. Hanya itu, Pak, yang kita lakukan. Dan yang saya lakukan di Kospin Jasa, saya terapkan di tempatnya Pak Joko ini, Ketua Perbarindo yang dulu, yang Nusamba ini. Hasilnya kelihatan, Pak. Benar-benar kelihatan. Itu ya. Dan posisinya, ya itu yang merah itu saya ada di sana. Jadi setelah dari sini saya langsung ke Jogja, karena saya harus ke PPR Nusamba Temon itu. Baik, Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir, tadi mendirikan kantor cabang, saya posisi saat ini masih punya pekerjaan di BPR itu, Pak, yang terakhir itu. Keluarga Mandiri Maju, ini BPR baru, Pak, sedang saya buat izinnya. Itu di Palangkaraya. Kalau Pak Robert tadi bilang modal minimal 6 miliar di 2024, karena ini BPR baru, modalnya 50 miliar cash, Pak, di depan. Cash di depan, tidak boleh dicicil, Pak. Kalau dulu kan bisa, sekian dulu gitu. Nanti sekian tahun, sekian lagi tidak bisa. Sekarang cash, OJK mintanya cash, Pak. Karena Kalimantan itu ada di zona 2, itu wajibnya 50 miliar. Kalau di Jawa sudah 100 miliar. Itu modalnya BPR sekarang, Pak. Jadi Bapak Ibu, dari mana harus kami ambil? Ya sudah, tadi SDM dikelola dengan baik. Oke, kemudian saya kebetulan juga penulis, jadi beberapa tulisan saya ada di sana. Kemudian, nah ini adalah kantor cabang maupun kantor BPR maupun BPRS yang pernah saya dirikan, Pak. Baik kantor cabang, kantor BPR maupun BPRS, termasuk kantor baru, BPR baru. Jadi saya selain jadi kayak begini juga saya biasa membuat BPR, Pak, biasa mendirikan BPR. Ini beberapa ada di sana. Ya per hari ini BPR yang sudah saya buat ya 29. Ini yang terakhir ini baru dalam prosesnya, ini baru. Baik Bapak Ibu, ini materi pelatihan saya yang sering diminta oleh BPR. Itu
itu khusus untuk Perbarindo NTT pernah pelatihan dengan saya yang ini nomor 17 ini Pak. Mungkin sebagian dari Bapak Ibu pernah ketemu saya di Bali, itu Perbarindo NTT. Bapak betul, saya Pak, sampai ketemu lagi nih. Ya ini yang penilaian agunan. Terus kemarin sebelumnya saya diundang oleh BPR Lugas Ganda, tapi yang di Labuan Bajo. Oke, baik Bapak, ini jadi mohon maaf saya juga sekarang posisinya jadi konsultan Pak, bukan hanya trainer ya. Jadi beberapa BPR saya dampingi secara terus menerus, bukan hanya sekali datang gitu, enggak, tapi secara terus menerus. Ini ada BPR yang menjadi klien saya. Ini kalau Perbarindo termasuk Perbarindo, tapi hanya trainer, bukan Perbarindo kan enggak butuh konsultan ya. Oke, sudah masuk saya kira ini yang terakhir. Kemudian sebelah kaki saya juga ada di koperasi Pak, bukan hanya di BPR. Ini koperasi yang pernah saya dampingi. Bapak Ibu jangan kaget. Saya sebetulnya pernah jadi konsultannya ini Pak. Nomor 5 ini. Sebetulnya aslinya itu saya pernah jadi konsultannya. Cuma karena karena Indosuria kayak begitu, jadi saya ganti jadi trainer. Saya malu Pak, masa saya dampingi kayak begini. Saya dampingi malah mengambil dana masyarakat begitu banyak. Tapi lagi-lagi ini saya dampingi tapi nggak mau Pak. Makanya saya resign, saya 8 bulan saja di sana. Harusnya di kontrak 2 tahun harusnya, tapi 8 bulan saya nggak kuat. Ini kok nggak bisa kalau bahasa Jawa nggak bisa dikandani gitu, nggak bisa dibilangi gitu. Akhirnya saya menyatakan resign, baru cuma 8 bulan saya di Indosuria. Setelah itu oke, baik Bapak Ibu, itu ya. Ini beberapa, oh iya saya pernah mendampingi ini juga Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu kenal ini. Di awal-awal dulu saya pernah mendampingi ini Pak. Makanya saya pernah 2 tahun di Bali. Karena saya mendampingi BPR Sukawati Pancakanti, kalau sering dikenal dengan BPR Kanti di Bali itu, di Gianyar. Saya 2 tahun di sana mendampingi itu, waktu itu masih kecil, asetnya masih 100-an. Sekarang sekitar sudah 600. Kuncinya di mana kalau ingin besar? Kuncinya cuma satu Pak. Perhatikan SDM. Kelolalah SDM dengan baik, maka BPR akan dengan sendirinya akan naik kelas. Tidak usah yang lain. Baik, itu sebagai kenalan. Supaya tidak memberi kucing dalam karung, Bapak Ibu, izinkan Bapak Ibu, saya punya tujuan di dalam pelatihan ini. Selain upgrading, mudah-mudahan upgrading, saya punya kepinginan BPR besok Bapak Ibu jangan ada NPL yang aneh-aneh lagi. Loh, NPL yang aneh-aneh Pak? NPL boleh Pak. Siapa bilang BPR takut dengan NPL? Tidak, boleh NPL. Tapi jangan aneh-aneh. NPL aneh-aneh seperti apa? NPL aneh-aneh adalah NPL yang tidak bisa diperbaiki Pak. Itu pasti analisa kreditnya aneh-aneh. Itu pasti Pak. Makanya saya sebut NPL aneh-aneh. Kita tidak pernah takut dengan NPL. Karena salah satu resiko mengelola keuangan ya NPL. Itu resikonya. Oke ya Pak, saya sebut pelatihan ini sebagai refreshing. Maksud saya refreshing adalah supaya saya tidak mengajari Bapak Ibu. Dan saya dalam rangka tidak mengajari Bapak Ibu. Saya hanya saya mengingatkan ulang bahwa ada masalah di kredit kalau tidak dikelola dengan baik. Bapak Ibu, tadi Pak Robert juga saya menyampaikan bahwa analisa kredit itu hampir tidak ada kalau tidak ada legal. Kalau saya sebut betul, bahkan pintu pertama Bapak Ibu masuk bank itu legal Pak.
Artinya tidak cuma kredit tok yang urusan legal. Urusan legal itu pintu pertama Bapak masuk bank yaitu legal. Legal sudah bicara. Maka kalau kita bicara kredit, penyelesaiannya nanti juga legal yang ada di depan. Legal ada di depan. Jadi harusnya orang bank dengan aspek legal itu bukan sesuatu yang asing, sesuatu yang dibahas ulang, sebetulnya harusnya tidak. Karena legal itu utama Pak di bank. Utama sekali, dia sebagai payung dari semua bisnis bank ya legal itu. Maka ada kode etik Bankir Indonesia. Kode etik Bankir Indonesia, poin pertama dari kode etik Bankir Indonesia apa? Bapak Ibu tahu enggak? Bapak Ibu direksi hafal enggak kode etik Bankir Indonesia poin pertama? Lupa ya? Kode etik Bankir Indonesia poin pertama adalah taat dan patuh pada peraturan. Berarti kan legal pintu pertamanya. Jadi orang bank itu adalah orang yang sangat taat dan patuh pada peraturan, Pak. Maka seluruh kegiatan bank adalah peraturan. Tidak boleh kita melakukan kegiatan bank kok lepas dari peraturan, karena kode etiknya kita sebagai bankir adalah taat dan patuh pada peraturan. Maka refreshing kredit kali ini pun dalam rangka itu, Pak. Oke, saya mulai ya, Pak. Bapak Ibu, kalau kita menganalisa kredit, sebetulnya tujuannya apa sih? Tujuannya adalah mendapatkan ini, Pak. Cuma ini yang kita butuhkan. Kepentingan dari analisa kredit, tidak ada yang lain. Kita sedang mencari orang yang pinjem uang ke bank, tapi dia mau mengangsur, membayar angsuran sebelum jatuh tempo atau tepat waktu tanpa diingatkan apalagi ditagih. Kita hanya butuh itu. Bisa nggak kita dapat orang ini, Pak? Kalau Anda bisa dapat orang ini, maka Bapak Ibu akan tidur nyenyak, Pak. Jadi, mohon maaf, kita bukan sedang mencari orang baik ya, Pak. Wah, Pak, ini Pak, pas dibiayai, Pak. Kenapa? Ini orang baik, Pak. Enggak. Kita sedang tidak mencari orang baik, Pak. Nah, kita mencari orang apa? Ini yang kita cari. Yaitu orang yang kalau dia pinjam ke kita, itu dia mau membayar angsuran, saya ulangi ya, mau membayar angsuran pada saat sebelum jatuh tempo maupun pada saat jatuh tempo tanpa diingatkan, apalagi ditagih. Untuk mendapatkan seperti ini, gampang apa tidak? Gampang apa tidak, Pak? Sulit. Kenapa? Karena orang seperti ini biasanya tuntutannya juga banyak. Orang seperti ini biasanya larinya pasti ke bank umum, Pak. Jadi tadi dikatakan Pak, aset bank di NTT menurun semua. Jangan-jangan Bapak Ibu kita kehilangan banyak orang yang seperti ini. Kenapa orang seperti ini lari ke bank umum? Ya tadi, bank umum dari sisi apapun juga kita kan nggak bakalan menang, Pak. Dari sisi apapun, nggak usah ngomong dari sisi kur bunga, enggak, dari sisi apapun. Sisi modal kalah, sisi teknologi kalah, sisi SDM kalah. Pak, masuk BRI, Pak, kalau menjadi karyawan, itu kalau masuk pelatihannya 9 bulan di Jogja, Pak. Kayak orang sekolah itu, 9 bulan. Pertanyaannya, Bapak masuk BRI ini pelatihan berapa lama? Pada saat awal dulu. Tidak pelatihan. Bapak pelatihan berapa lama? Sampai lupa karena saking tidak adanya. Ibu pelatihan berapa lama? Pada saat masuk dulu. Apa cuma, ya saudara-saudara, Anda kami terima di BPR ini, Anda adalah orang-orang terbaik yang kami harapkan. Dari sekian ratus orang yang daftar, cuma Bapak yang diterima, cuma Anda yang diterima.
Silakan bekerja dengan baik. Ini tasnya untuk bekerja. Di dalam tas ada tabel angsuran, ada kalkulator, ada ballpoint, dan ada surat yang sudah dicap, tinggal ditandatangani. Surat apa? Surat pemecatan kalau ada tidak target. Orang bekerja dalam ancaman, Pak. Itu kita. Tadi masuk BRI, Pak, orang baru ini, baru direkrut, itu dilatih 9 bulan kontinu, tidak pulang dulu. Ayo kita coba saya ingatkan, Pak. Pak, orang akan datang ke bank umum, ke BCA, ke BNI, ke BRI, ke Bank Mandiri. Itu kira-kira kalau dia tidak seperti ini, dia akan tetap ke sana enggak ya, Pak? Misalnya, saya itu call 3, Pak, atau call 4. Saya berani enggak ke bank umum? Berani enggak? Enggak akan berani, dia sudah sadar diri, Pak. Duh, saya call 3, paling ditolak. Dia larinya kemana? Ke Bapak Ibu. Orang bank umum besar ya Pak, kalau bank umum kecil ya mirip-mirip dengan Bapak Ibu juga. Bank umum besar, nasabahnya sudah terseleksi oleh alam, Pak. Calon nasabahnya itu sudah diseleksi sama alam. Yang datang ya orang T1, T0 maksud saya. Nggak pernah call. Tunggakan aja nggak pernah. Yang datang orang seperti itu. Kira-kira Pak, Bapak menghadapi orang seperti ini, kira-kira kalau dalam bahasa Jawa itu karo merem, Pak. Karo merem tahu? Tutup mata. Cair enggak? Cair, Pak. Enggak usah dianalisa. Data komplit. Agunan sebelah Pak, depan pasar, parkirannya besar. Atas nama sendiri lagi. Bisnisnya sudah turunan, sudah 30 tahun. Dia pernah utang bank, clean semua. Perlu dianalisa enggak? Enggak perlu. Kalau orang Jawa bilang sambil tutup mata, Pak, cair. Nah sekarang bandingkan dengan yang datang ke Bapak Ibu. KTP-nya sudah terlambat. Agunannya pinggir sawah. Kartu keluarganya fotokopian. Pendapatannya juga nggak tentu, nggak ada catatannya, nggak ada apa. Jadi kalau dengan logika ini, sebetulnya yang harusnya lebih pinter itu pegawai BPR apa pegawai bank umum ya Pak? Yang harusnya lebih pinter. Harusnya pegawai BPR yang dihadapi lebih sulit loh Pak. Ini menyambung apa hiburan tadi, Pak. Ayo berdayakan sumber daya. Ini loh di sini kasusnya. Bapak Ibu menghadapi masalah lebih sulit, tapi kenapa pelatihannya tidak ada? Sementara bank umum yang menghadapi tadi orang yang sudah terseleksi alam, yang datang adalah orang baik-baik, orang clean, orang tutup mata saja cair. Kenapa dia harus dilatih 9 bulan dulu di awal? Ini kekalahan pertama kita dari bank umum, Mbak. Nggak usah ngomong modal, nggak usah ngomong bunga, nggak usah. Di sini saja kita sudah kalah di awal, Pak. Itu, Pak ya. Maka ya wajar kalau mereka datangnya ke mereka lah, Pak. Nah sekarang kita rebutan orang yang tidak seperti ini, Pak. Harusnya analisa kreditnya, aspek legalnya harusnya Bapak Ibu lebih canggih dari mereka, dari orang bank umum. Oke, saya mulai. Ini sudah legal, Pak. Pintu pertama kredit jelas legal. Legalnya di mana? Lah ini undang-undang semua yang muncul. Undang-undang perbankan, Bapak tahu kan? Itu kan legal. Definisi dari undang-undang itu cuma satu, yaitu apa?
Definisi kredit berarti cuma percaya. Cuma satu, Pak, percaya. Pakai undang-undang apapun definisinya cuma satu, percaya. Kalau Bapak Ibu percaya, kasih. Kalau tidak percaya, jangan dikasih. Cuma itu toh, sesederhana itu. Memang Pak, definisinya sederhana, tapi bagaimana saya percaya pada orang yang baru 2 hari saya kenal? Wong dengan adik saya saja saya meleset kok, Pak. Adik kandung itu loh, Pak. Saya ini loh, kok adik saya kayak begini ya? Tuh, padahal tidur bareng dari kecil. Apalagi baru orang 2 hari kita kenal. Ini kalau bukan orang canggih sekali, nggak mungkin bisa, Pak. Pada kata percaya itu. Nah, Bapak Ibu, orang memang boleh ketemu, baru ketemu. Orang memang boleh baru berjumpa. Tuntutan dari bank ada tadi adalah kecepatan. Pak, yang bisa kita curi dari bank umum hanya satu, Pak. Kecepatan. Oke, mereka bunga rendah. Oke, nggak bisa dilawan. Mau itu pemerintah kok. Mau ngelawan pemerintah, subversi nanti Anda. Nggak bisa dilawan. Lalu yang bisa dilawan apa? Kecepatan, Pak. Maka kalau analisa kredit jangan lama-lama. Berapa lama kredit dari mulai datang sampai itu cair di tempat Anda berapa lama? Paling lama 1 minggu. Paling lama 1 minggu, Pak. Sama ya, yang beda? Kita 2 hari. 2 hari cair? Oke. Pak, berapa lama di tempat Anda? 3 hari. 3 hari. 3 hari. 3 hari. Pak, di tempat Anda? 2 hari. 2 hari. Wis, dari mulai Konsumtif 2 hari. Ya. oh, konsumtif. Oh, iya. Oke. Berapa hari? 1 hari. Bisa sebar tergantung berkas. Oke, dari poklei berkas terkumpul. 1 hari. Konsumtif. Modal kerja. Wah, hebat. Hebat. Makanya saya namanya refreshing. Refreshing kan nggak ngajari, wong udah ada 1 hari cair kok. Pak, kalau 1 hari, 2 hari cair konsumtif, mohon maaf Pak. Mohon maaf. Konsumtif adalah kredit yang tidak perlu dianalisa, Pak. Bapak akan diuji bahwa Bapak itu mampu memiliki kemampuan analisa apa tidak hanya di produktif. Kalau di konsumtif tidak perlu. Bukan ujian itu. Ya, itu bukan ujian. Apalagi potong gaji, wah, tambah. Apalagi kerjasama dengan instansinya, tambah lagi. Itu sudah tidak perlu dianalisa. Tapi ujian Bapak cuma di kredit produktif. Kalau Bapak mampu mencairkan kredit produktif dengan cepat dan selamat sampai kredit itu selesai, top. Berarti Bapak Ibu sudah top mengelola kredit. Ujiannya cuma itu. Kenapa bisa begitu? Karena kalau kredit produktif, Pak, itu sangat resiko sekali. Kita mulai ya. Oke. Pengertian ini tidak saya bahas, tapi intinya bagaimana ya Pak, saya mampu bisa percaya dengan seseorang yang saya baru kenal kemarin? Pasti kuncinya adalah 5C ini. Di dalam 5C ini Pak, nanti saya buktikan. Bapak Ibu selama ini keliru apa enggak menilainya di dalam 5C ini. Nanti kita buktikan bareng-bareng ya. Di dalam 5C ini aslinya ada urusan legal Pak. C pertama. Itu sebetulnya legal, sebetulnya. Tapi nanti. Oke, saya sampaikan dulu. Saya mulai Pak, ini adalah proses kredit. Dari nomor 1 sampai nomor 7. Dari nomor 1 sampai nomor 3. Dari nomor 1 sampai nomor 6 harus Bapak lakukan secepat mungkin. Saya ulangi, dari nomor 1 sampai nomor 6 harus Bapak lakukan secepat mungkin.
Secepat mungkin berapa hari Pak? Ya tadi ada yang 1 hari, ada yang 2 hari, ada yang seminggu, ada yang 3 hari. Tapi kita nanti tes bareng-bareng. Apakah yang seperti ini bisa cepat? Apakah yang seperti itu bisa lebih lambat? Tapi intinya dari nomor 1 sampai nomor 6, Bapak Ibu harus secepat mungkin. Pak, di kredit itu ada falsafah seperti ini. Kredit tidak boleh lunas. Saya ulangi, falsafah kredit itu kayak gini Pak, kredit tidak boleh lunas. Jadi sekali dia jadi nasabah, tidak boleh lunas. Baru pernah dengar apa pernah berkali-kali dengar? Berkali-kali dengar ya. Kredit tidak boleh lunas. Kenapa? Karena kalau lunas, Bapak harus pasti kan jadi kayak tadi tuh. Pak, aset kita menurun Pak. Itu gara-gara lunas. Dan Bapak Ibu nggak ada gantinya. Lunas tidak ada gantinya. Maka kreditnya jadi menurun. Kalau memang di NTT sulit mencari dana, kalau di Jawa itu kebanyakan dana Pak. Sampai nggak bisa disalurkan. Over liquid di semua bank di Jawa, over liquid. Hingga kami harus harus tumbuh kreditnya. Karena apa? Dana yang mengendap di bank yang saya dampingi Nusambat Sepiring saja sekarang ada di ABA Pak. Ada di ABA Bank Umum itu 45M Pak. Apalagi ditambah Lebaran ini. Ya, Pak, Lebaran kan kemarin banyak pengambilan, tapi ini sudah mulai kembali lagi. 45M nganggur Pak. Tidak bisa kita salurkan, makanya tiap bulan kita harus terus ngejar terus agar ini menipis. Karena kalau parkir di sana ya nggak ada gunanya. Kita bukan orang bank kalau duitnya parkir di bank umum. Kita bukan orang bank. Oke, saya mulai dari yang pertama Pak. Oh iya, oke. Analisa kredit tidak boleh di fait accompli ini proses. Proses 1 sampai 6 tidak boleh dipotong kompas. Proses 1 sampai 6 tidak boleh di jalan tol, itu tidak boleh. Jalan tol kan shortcut kayak itu namanya kan. Tidak boleh, harus urut Pak. 1, permohonan kredit itu harus tertulis. Ini legal lagi Pak. Ini legal lagi nih. Jadi legal itu memang segalanya di kita. Permohonan kredit harus tertulis. Yang ngomong tertulis siapa? Peraturan Bank Indonesia. Jadi tidak boleh kredit by pun Pak, tidak boleh. Atau kredit ngomong, Bu, saya butuh duit, oh butuh berapa? 500 Bu, oh ya ini tanda tangan di sini ya. Tidak boleh, harus pakai permohonan dan tertulis. Karena ini legal. Di depan sudah kita dihadang oleh aspek legal, di depan. Oke, setelah di permohonan, data-data dan sebagainya komplit, ini pekerjaan siapa ya Pak? Nomor 1 ini? AO dan nasabah. Ini pekerjaannya AO dan nasabah. Terus kemudian kita melanjutkan ke langkah kedua. Stage kedua adalah analisa dan evaluasi kredit. Bapak Ibu saya tanya, bedanya apa ya analisa dan evaluasi? Supaya bisa cepat ini nanti, mungkin saya jelaskan satu-satu supaya kita bisa cepat. Bedanya apa analisa dan evaluasi? Ini refreshing loh Pak, Bapak Ibu harusnya sudah tahu ini. Bedanya apa? Analisa dan evaluasi. Analisa kredit, evaluasi kredit, ada bedanya enggak? Ini sama enggak? Analisa kredit dan evaluasi kredit sama apa beda? Beda. Bedanya di mana? Kalau analisa itu cenderung pada saat kita mau memproses seseorang, kita harus cross check. Kalau evaluasi itu kita harus re-cross check. Oh, dia harus di re-cross check, di cross check ulang gitu. Oke. Artinya apakah
apakah analisa itu sudah mantap atau belum. Oke. Evaluasi ulang. Oke, baik. Terima kasih, pendapatnya saya tampung. Silakan yang lain. Ada beda enggak sih analisa kredit dan evaluasi kredit? Pak, hanya kata-kata kok dibahas. Katanya mau cepet. Nomor 1 sampai nomor 6 katanya mau cepet. Makanya ini saya bahas. Karena itu salah satu keunggulannya BPR yang kita harus curi dari Bank Umum. Beda enggak? Apa bedanya analisa dan evaluasi? Sama kira-kira ya? Atau beda? Beda. Bedanya di mana, Bapak? Sumber asli daripada data yang kita peroleh dari nasabah. Oke, analisa adalah dari sumber asli dari yang kita peroleh dari nasabah. Oke, terus? Evaluasi itu penilaian kewajaran pada data yang ada atau sudah memang betul-betul sesuai yang. Oke. Jadi kalau evaluasi adalah apakah datanya wajar atau tidak, sesuai apa tidak, begitu ya Pak ya? Oke, baik. Saya tampung dulu. Silakan yang lain. Sengaja saya berlama-lama di sini supaya prosesnya cepat nanti. Nomor 1 sampai nomor 6, kalau bisa sehari, 2 hari maksimal. Semuanya. Tapi bukan dikasih uangnya terus bablas loh ya Pak. Ya ini Pak Pur kan suruh cepet, tahu-tahu NPL-nya naik. Nah, bukan itu maksudnya. Bedanya di mana? Analisa dan evaluasi. Baik, saya cut off saja. Bedanya, kalau analisa itu Pak, dikhususkan untuk nasabah baru. Saya ulangi, kalau Bapak apakah saya perlu menganalisa kredit? Itu calon nasabah baru bukan. Kalau itu adalah nasabah baru yang belum pernah berhubungan dengan BPR Bapak Ibu, maka sifatnya Bapak Ibu menganalisa kredit. Sifatnya. Berarti dari A sampai Z Pak, betul. Tapi kalau evaluasi kredit dilakukan jika ini adalah nasabah yang pernah berhubungan dengan kita, pernah ngambil kredit dengan kita, dan sekarang sudah tidak lagi. Atau dia masih jadi nasabah kita, di top up. Atau dia masih jadi nasabah kredit kita, tapi kurang 1 angsuran misalnya. Itu dilakukan evaluasi Pak. Apakah beda Pak evaluasi dan iya beda. Kalau Bapak evaluasi ya jangan difoto-foto lagi Pak. Ini apa ini? Ini Pak foto dulu. Duh, Anda nggak percaya saya sudah 10 tahun di tempat ini. Anda tinggal renewal saja. Tinggal diperbarui data-data yang perlu saja. Orangnya tersinggung loh Pak. Duh, emangnya kemarin saya ngangsur tiap bulan dengan tepat waktu, Anda masih nggak percaya dengan saya? Wah, kalau begitu saya pindah aja lah. Itu ya Pak, Ibu. Jadi, kalau itu nasabah lama, kita sudah punya data, sudah foto dari sana sini, rumah juga sudah difotoi komplit. Sudah, tinggal perlu diperbarui yang mana. Oh, KTP-nya masih berlaku, Pak? Masih. Istrinya masih yang lama, Pak? Masih. Tinggal diperbarui saja, ditanya-tanya hal-hal yang kemungkinan berubah. Hanya itu saja. Jangan kayak interogasi dari awal, Pak. Itu ya Pak ya. Oke. Semuanya dalam untuk Kenapa? Padahal ya. Udah. Kalau sudah ting berarti udah. Oke, baik. Itu ya Pak ya. Jadi oke. Baik. Analisa dan evaluasi sudah. Ini pekerjaan siapa Pak? Nomor 2 ini?
AO terlibat? Di tempat Bapak AO terlibat analisa? Oke, terus? Ada analis di tempat Anda? Terpisah? Oke, ada yang lain? Oh legal, oke. Yang lain? Admin. Jangan banyak-banyak, nanti jadi lama. Nah ini yang malah yang jadi lama kayak gini. Nanti ada tugas dan tanggung jawabnya sendiri. Job desk tadi, job spec, terus tadi ada SOP. Nah itu di sini. Pak, ini biasanya kalau BPR yang belum punya analis, ini adalah pekerjaannya AO plus kepala kantor, kepala bagian kreditnya. Kalau itu di cabang plus kepala cabangnya. Nomor 2 loh ya. Itu pekerjaannya itu kalau AO, kalau belum punya analis. Tapi kalau sudah punya analis, maka ini pekerjaannya analis saja. Tentunya di dalam analis kan melibatkan kepala kredit dan kepala cabangnya. Kalau itu di cabang. Supaya cepat nanti pekerjaannya. Berarti belum diputuskan, Pak. Belum. Tidak boleh memutuskan analis, Pak. Analis tidak boleh memutuskan kredit ini putus atau tidak. Tidak boleh. Oke ya. Baik. Hasil dari analisa, hasil dari evaluasi, itu ada 3. Kredit dibiayai tanpa syarat, kredit dibiayai dengan syarat, dan kredit tidak dibiayai. Hanya 3 saja keputusannya. Hasil dari nomor 2. Oke, hanya 3. Kapan kita merekomendasi, analis merekomendasi, atau tadi orang-orang yang merekomendasi bahwa dia kredit bisa dibiayai tanpa syarat? Bapak harus tahu. Kondisi seperti ini, kondisi seperti apa yang masuk ke kategori kredit bisa dibiayai tanpa syarat? Kondisi yang kedua, kredit bisa dibiayai tapi dengan syarat. Dan yang ketiga pasti kredit tidak dibiayai. Yang lari ke nomor 3 dan nomor 4 itu hanya di kredit yang dibiayai dengan syarat toh. Katanya mau cepat. Kalau keputusannya kredit dibiayai tanpa syarat, ya nggak perlu nomor 3, nggak perlu nomor 4. Langsung ke nomor 5. Terus ke siapa nomor 5 ini? Ini siapa nomor 5? Perjalanannya siapa? Berarti di sana daerah mau putus kredit. Ini rekomendasi, ini siapa yang melakukan nomor 5? Pelakunya siapa? Komite kredit yang boleh memutuskan itu komite. Jadi kalau memang itu kredit diterima atau dibiayai tanpa syarat, langsung ke komite. Supaya cepat loh Pak, karena ini satu-satunya cara untuk melawan bank umum. Gak usah ngomong bunga Pak, kalau bunga banyak alasan itu. Kalau AO bilang Pak berat Pak, bunganya mahal, alah gak beli saya. Itu alasan Pak, itu alasannya AO yang tidak pernah pelatihan itu. Emangnya yang bertarung bunga cuma di NTT tok? Kami luar biasa Pak. Di kota Semarang saja ada 58 BPR loh Pak. Kota Semarang saja. Di kota Semarang saja ada 260 koperasi Pak. Mau ngomong apa itu? Nggak usah ngomong bank umumnya. Kami itu nggak cuma bersaing, kami sikut-sikutan beneran Pak. Di pasar itu kami sikut-sikutan beneran. Sudah begitu penuh sesaknya. Oh Pak Purba ngomong di Jawa kapan? Enak apanya Pak? Persaingannya luar biasa kok. Berat sekali Pak. Bener-bener berat banget. Jadi ayo kita saingi bank umum. Jangan alasan bunga lagi. Oke. Nah lalu khusus kredit yang cair dengan syarat, betul harus lewat 3 dulu.
Lihat dengan syaratnya apa? Oh, syarat kurang ini, kurang ini, kurang ini. Lari lagi ke nomor 1. Kurang surat ini, kurang dokumen ini, kurang tanda tangan ini. Dari nomor 2 lari dulu ke nomor 1. Hubungi nasabahnya. Oh, dokumen sudah cukup, tapi dia setelah kita hitung, dia angsurannya kurang, tipis banget. Berarti apa? Lari ke nomor 3, dinego ulang. Bu, Pak, ini kalau begini, Bapak nanti bisa kesulitan loh. Loh kenapa? Tipis banget, Pak. Nah terus gimana? Pak, jangan 3 tahun ya, Pak. Bagaimana kalau 4 tahun? Itu nego namanya. Lari ke nomor 3. Kalau dengan syarat putusnya. Dilihat dengan syaratnya apa. Atau lari juga kalau sudah nego oke, clear, ya sudah 4 tahun enggak apa-apa Mas. Tapi jangan tambah biaya kan. Oh enggak ada Pak, Bu, enggak ada tambah biaya. Oke, berarti kita lari ke 4. Di 4 inilah kita menentukan struktur kreditnya. Dia kreditnya modal kerja, 4 tahun, installment, gitu loh. Itu struktur kreditnya begitu. Baru setelah komplit itu semua di nomor 4, lari ke nomor 5. Pak komite silahkan diputuskan. Ini syaratnya sudah semua. Oh sudah semua, yang disampaikan oleh analis sudah semua, sudah dipenuhi, sudah. Putuskan dok, 4 tahun, installment, bunga sekian, nominal kredit sekian. Agunannya apa? Putus di analis, putus di komite. Sampai di sini ada yang ditanyakan Pak. Bapak kita diskusi aja, kita refreshing kok. Jangan kayak orang baru pelatihan gitu loh. Silakan diskusi Pak. Kalau Bapak kurang setuju atau tidak cocok, sanggah saya, enggak apa-apa. Kita diskusi lebih enak malah. Silakan. Sampai nomor 5, Bapak Ibu sudah bisa dipahami. Berarti pelaku-pelakunya juga sudah tahu ya Pak ya. Job disk-nya Bapak Ibu silakan. Job spec-nya silakan. SOP-nya silakan diperbaiki kalau memang tidak seperti yang kita diskusikan ini. Iya Bapak, silakan. Bapak pakai ini ya, supaya yang lain dengar ya, sebentar. Dari penjelasan tadi tentang kecepatan daripada proses sebuah kredit, itu kalau penjelasan Bapak idealnya itu memang benar bahwa dengan begitu kita punya nasabah itu bisa bertahan atau bisa tetap bersama kita. Tetapi kita perlu ingat juga bahwa setiap DPR itu pasti punya SOP. Jadi yang seperti tadi Bapak bilang kan ada hal-hal yang mungkin tidak perlu, tapi kalau dilakukan itu secara keseluruhan, misalnya oleh semua DPR, pasti dari bagian risk pasti akan melihat bahwa ini ada hal-hal yang dilampaui atau dilewati atau prosesnya seperti tadi. Foto atau segala macam yang terkait dengan profil individu. Nah itu yang pasti akan ada, mungkin ada solusi yang diberikan sehingga kita bisa proses cepat tetapi tidak melanggar. Oke. Baik, terima kasih. Bapak, saya akan ngomong dulu di nomor 2. Hasil keputusan nomor 2 apa? Kredit bisa dibiayai tanpa syarat. Tahu kredit yang dibiayai tanpa syarat itu yang seperti apa? Ya tadi foto, dokumen apa itu sudah renewal semua. Sudah ada semua. Agunan sudah ada semua, baik fotonya, ukurannya, nilainya sudah ada semua. Jadi memang sudah ada. Oke. Tapi di aturan itu kan juga ada menegaskan bahwa selalu standarnya itu adalah mulai pada saat survei atau segala macam itu diupdate fotonya semuanya. Ya. Di situ kendalanya. Oke. Iya. Iya. Ini sudah renewal itu kan update. Jadi semua dokumen Pak, Bapak kan sudah pernah pinjam. Ini evaluasi berarti ya. Bapak sudah pernah pinjam ya Pak? Sudah Pak. Mas kemarin. Terus mohon ada yang berubah enggak Pak? Kayaknya enggak. Saya juga masih seperti ini. Dagangan saya juga masih yang kemarin. Rumah saya juga masih yang kemarin. Oh gitu Pak, boleh saya lihat-lihat saja Pak? Oh boleh. Kalau dilihat, oh masih yang kemarin. Gak usah dijepret-jepret lagi. Loh masih yang kemarin kok.
Itu loh Pak. Justru kalau Bapak, Pak, izin Pak, kemana? Saya ke kamar ya Pak, lo ngapain? Mau foto. Bayangin Pak, tersinggung dah Pak. Saya terlantar loh di tempat kamu. Masa masih kamu perlakukan seperti ini? Kan jadi nggak ada maintenance ini kepada nasabah. Nasabah nggak bertahan. Aduh, sudah bunganya, potongannya banyak. Kamunya bertingkah kayak begini. Apa nggak jadi orang nyebelin ini kamu? Kan begitu jadinya. Nah, pada kondisi di mana putusannya adalah bisa dibiayai dengan syarat, betul Pak. Harus lewat ini. Nah silakan SOP-nya jangan kaku-kaku kayak gitu dong. Diperjelas lagi SOP-nya, sebentar. Diperjelas lagi. Ini kreditnya berapa kriteria? Ada enggak di SOP? Kredit cair dengan berapa kriteria di tempat Anda? Apa hanya cair, tidak cair, atau diterima, ditolak, hanya begitu? Kalau begitu bisa kaku sekali nanti tuh SOP itu. Pak, ini semuanya harus baru Pak, jadi saya harus foto-foto ulang. Kan gitu jadinya kan Pak? Itu ya Pak, Ibu ya. Oke, ya silakan. Mohon maaf. Di belakang. Oke baik. Ya, ya, silakan. Dari kegiatan Mas Wilu saya Oke. itu di Malaka. Iya. Oke baik. Jadi kita kembali pada penjelasan tadi dari awal kita bicara soal pengumuman perkara kredit. Nah di poin kedua ada analisis dan evaluasi. Iya. Nah, sering kita temui, kebetulan saya juga awal Pak. Oke. Baru juga di awal. Iya, iya. Oh, baru 4 tahun. Wah, 4 tahun aja baru loh, Pak. Luar biasa ya. Jadi, kenapa saya menyambung dari apa yang disampaikan dari saudara saya tadi, bahwa kita perlu melakukan analisis ulang. Kenapa, Pak? Karena di wilayah saya Melaka itu pada tahapan proses pembangunan. Apalagi kita bicara soal Ragunan. Ya. Nah, itu dalam perjalanan bisa saja ada pembaharuan infrastruktur, Oke. terutamanya di jalan. Oke. Makanya kalau kita tidak melakukan analisis ulang dan kemudian kita tidak mengupdate ulang, maka itu akan berpengaruh pada perhitungan nilai jaminan. Sehingga saya pikir tidak bermasalah kembali pada pribadi kita dan perusahaan untuk melakukan keadaan dan situasi yang terjadi itu. Kira-kira begitu Pak. Gitu ya. Oke. Terima kasih. Berarti keputusan kreditnya apa ya? Waktu awal di nomor 2 itu. Di nomor 2 itu hasil keputusannya apa? Hasilnya nomor 2 itu. Langkah nomor atau state nomor 2 itu yang keluar apa hasilnya? Saya kan bilang 3 tadi. Nah, dari 3 ini Ini ada tanpa syarat, dengan syarat dan tidak dibiayai. Itu hasilnya apa? Kok perlu diupdate ulang apa? Itu hasilnya apa? Mesti keputusannya hanya 2 itu di SOP Anda. Diterima atau ditolak ya? Hanya itu kan? Iya, makanya jadi seperti ini, Pak. Terima kasih. Gitu ya, Pak ya? Mas, saya panggil Mas saja ya. Saya nggak tahu bahasa sini apa sih. Kalau panggil kepada yang lebih muda apa? Nama saya Ari. Iya, maksudnya kalau di KO bro. Oh ya sudah ya bro. Oke. Terima kasih. Kalau di Jawa kan panggil yang lebih muda kan Mas. Kalau di Bali kan Bli. Kalau pada yang ini, kalau di Jawa Mbak. Kalau di Bali kan G. Kalau di sini apa? Nong, betul. Nong itu bahasa sini atau bahasa Bajo, Labuan Bajo? Mau mere ya? Wah, gitu ya. Oke. Saya yakin kenapa Bapak kayak begitu, melakukan foto-foto ulang dan sebagainya. Karena Bapak nggak melihat bahwa 3 keputusan loh. Kalau keputusannya dibiayai tanpa syarat, pasti dokumennya sudah komplit, plit. Kalau keputusannya dibiayai dengan syarat, nah dengan syaratnya apa? Oh ini fotonya foto lama ini. Ini foto 10 tahun yang lalu, kamu biarin aja. Nah mesti begitu. Itu ya.
Nah ini KTP sudah mati kok. Nah mesti begitu. Itu pasti dengan syarat itu. Nanti kita tergantung keputusannya apa gitu loh. Si analis ngambil keputusan pun juga berbasis pada semua data yang diserahkan oleh nomor 1. Itu ya Pak ya. Oke. Ayo kita belajar lebih cepat. Supaya tidak, masa bank umum saja seminggu, Anda seminggu juga. Bunganya sudah terpautnya 2% lebih. Ya mesti larinya ke bank umum lah. Oke, masih ada yang disampaikan? Oke, thank you. Iya, Ibu, silakan. Mohon maaf, mic. Baik, terima kasih. Iya. Saya Luti Fernandes Ekoli, Oke. BPR Bina Usaha Dana Oke. Timur. Tadi disampaikan oleh Bapak bahwa sekarang persaingan antara bank umum dan bank BPR maupun koperasi pelaku jasa keuangan lainnya itu sangat beda tipis. Oke. Dalam pemberian kredit pasti debitur menginginkan prosesnya cepat Oke. dari permohonan kredit Ya. sampai dengan pencairan kredit. Ya. Kendala yang kami alami selama ini terkait dengan temuan dari KAP atau OJK. Oke. Semua bank pasti punya strateginya masing-masing. Oke. Seperti yang sebelum ada temuan dari OJK, ini saya angkat terkait dengan kredit konsumsi. Tadi Bapak sampaikan bahwa kalau untuk analis konsumsi merem tutup mata, Ya. karena sudah ada gaji, terus Ya. sudah ada kerjasama MU dengan dinas, pemotongannya angsuran dari bendahara. Kebetulan kami BPR, Ya. BUD ini adalah bank milik Pemda Flores Pemda, Timur. oke. Oke. Terus yang kedua, itu sudah kami jalankan. Oke. Sudah ada kerjasama, analisanya ya sudah kami sesuaikan dengan kemampuan. Misalnya itu debitur mengajukan kredit konsumsi, ya kami konsumsi. Tetapi masuknya KAP maupun OJK sebagai pengawas kami, mereka tidak mau bahwa kredit konsumsi itu tujuannya untuk konsumsi. Lebih terperinci lagi, misalnya untuk anak sekolah, orang tua sakit, untuk urusan adat, pernikahan, dan itu harus ada data. Misalnya untuk biaya anak sekolah harus dilampirkan dengan data biaya sekolah atau kuliah, terus biaya pembelian laptop, biaya pembayaran uang kos, banyaknya banyak sekali. Mungkin Bapak di salah satu item ini debitur itu merasa kok istilahnya tuh isi perut keuangan kami keluarga yang harusnya tertutup terbuka semua untuk bank. Yang ingin saya tanyakan di sini, kami juga bingung. Kami maunya kalau di bank umum, kami sempat diskusi dengan teman-teman bagian di bank umum, itu kalau untuk pernikahan, terus urusan adat, anak sekolah, mereka langsung kategori dengan kredit konsumsi. Dan tidak ada persyaratan-persyaratan seperti itu, Pak. Kami sini sedang sementara analisa, di bank umum sudah pencairan. Jadi kami sudah kalah, dari kami sudah kalah. Ini karena apa? Karena tuntutan dari temuan KAP dan OJK. Dan itu kalau kami abaikan, pada saat temuan, itu dianggap. Masalahnya kenapa kami tidak mengikuti apa yang sudah mereka temukan? Temuan lain. Di sini kami menjadi problem, mau mengikuti proses cepat, karena debitur kan susah untuk mencarinya. Jadi mungkin solusi dari Bapak, untuk kami biar kami juga mampu bersaing dengan bank umum. Terima kasih atas Thank you. kesempatan. Ini bukan minta solusi, ini mau membenturkan saya dengan OJK. Nggak apa-apa, santai aja Bu, nggak apa-apa. Yang pertama, kami lagi analisis bank umum sudah cair. Bukan lagi analisis Bu, Ibu baru ngumpulin data soalnya sudah cair. Nah, rumit kayak gini. Satu, kenapa OJK sampai ke situ, Bu? Mohon maaf, di Jawa nggak pernah ada kayak begitu.
Karena kredit konsumsinya tempat Bapak Ibu kegedean, kebesaran. Di kami OJK mengoreksinya, melakukan pemeriksaan, Pak, dikurangi sebanyak-banyaknya ya Pak kredit konsumsinya ya. Itu bukan ini harus untuk pernikahan, rincian sekolahnya bagaimana, bukan itu. Justru saran OJK ke kami yang di Jawa, PPRB di Jawa, Pak tolong ya Pak, itu kredit produktifnya diperbesar ya, jangan kredit konsumsi ya, sarannya itu. Kenapa larinya ke situ OJK? Karena dia curiga, ini kredit konsumsi kok gede banget. Solusi saya apa? Kurangi sekecil mungkin kredit konsumtif. Karena sebenarnya asal muasalnya munculnya BPR itu dari kredit pasar, Pak. Kredit pasar apa konsumtif? Tidak pernah yang kita biayai orang lagi jualan kok. Berarti kalau Bapak Ibu menggelembung kredit konsumsinya, Bapak menyalahi esensi pendirian Bank BPR. Aslinya orang BPR itu mainnya di pasar-pasar tradisional itu loh, aslinya. Bukan ke pengusaha kelas kakap, bukan. Kalau pengusaha lari kita ke pengusaha apa? Pak, deposito dong Pak. Itu bukan nawari kredit. Misal pun nawari kredit, Pak modal kerja ya Pak. Jangan buat beli mobil ya Pak. Buat beli mobil Alphard kan sudah 1 M Bu, 1,2. Berarti kan lumayan ini kredit 1,2. Tapi konsumtif lagi. Solusinya cuma itu Bu. bukan dalam rangka melawan BPR ini, melawan OJK. Apakah Pak Pur setuju dengan cara OJK? Setuju. Kenapa? Kalau saya jadi orang OJK pun curiga. Ini kredit konsumtif kok menggelembung besar kayak begini ya? Itu ya. Oke, silakan. Silakan Pak. Terima kasih Pak. Oke. Baik, terima kasih. Nama Ya. saya Alfian Rembo dari DPR Oke. Kecamatan. Sampai ketemu lagi nih Pak. Siapa? Ya, di Bali 3 hari ya kita ketemu ya. Iya. Pak, tadi saya sepakat dengan solusi dari Pak tadi terkait dengan kredit konsumsi diganti dengan yang produktif. Kalau mau supaya OJK jangan masuk situ, Ya. itu di DPR kami juga sekarang. Kebetulan PSP kami juga punya koperasi juga di DPR. Di koperasinya kebanyakan modal kerja produktif maksudnya, dia akan kami untuk produktif. Tapi begini Pak, untuk kami di Kupang saya kurang tahu di Jawa Pak, tapi kami di Kupang terkait kredit produktif, memang tadi kredit pasar di pasar ya Pak. Kami kendala di sini Pak, itu tambah dengan agunan Pak. Orang kami di sini di pasar Pak, dia beli motor tuh hanya agunan misalnya tanah atau kendaraan. Itu dia hanya untuk pakai untuk membantu untuk meringankan kakinya supaya jangan jalan kaki Pak. Ya. Dari segi agunan sudah kurang Pak. BKD tidak ada, belum motor-motor bodong. Oke. Terus berikut kami disarankan untuk menghasilkan slip, baik itu kredit konsumtif, produktif atau seperti itu produktif ataupun konsumtif. Sedangkan slip sekarang Pak, sekarang makin kesini makin canggih Pak, tambah dengan fintech, pinjaman online segala macam. Kami sebenarnya bisa, kami percaya pada nasabah-nasabah kami yang outstanding misalnya di pasar apa, tapi teman-teman kami, nasabah kami ini juga harus diasuransikan Pak, asuransi jiwa ya. Itu kami di Kupang asuransi saya kurang tahu, tapi BPR kami agak kendala sedikit terkait asuransi. Misalnya di sini sekarang ada jam kerida. Itu dari jam kerida itu tidak terima call 5 Pak. Oke. Terima yang call 5. Oke. Ada juga yang abaikan call 5 bunuh diri juga diabaikan, itu BPJS tenaga kerja. Tapi dia hanya sampai 42 juta. Itu terkait dengan call 5. Jadi kami harus cek slip terus segala macam untuk supaya dia jangan waktu klaim nanti di modelnya bisa kami bisa klaim. Jadi kendala kami seperti itu, misalnya tadi yang untuk produktif Pak. Jadi agunan tambah dengan pengecekan slip. Tapi kalau memang mau cepat ya tadi seperti Bapak bilang tadi, koperasi tumbuh cepat segala macam Pak.
Kalau di koperasi mungkin prosesnya rata-rata begitu Pak. Dia taruh sahamnya 1 kali, dia bisa pinjam 3 kali, jadi bisa cepat. Koperasi di NTT juga banyak yang besar-besar, bahkan lebih besar dari DPR. Ini menurut saya pribadi Pak. Jadi kami kendala di agunan terus dengan terkait dengan SLIK, dengan kolektivitasnya dia Pak. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Yang saya jelaskan ini, mohon maaf, untuk kredit produktif ya, bukan untuk kredit konsumtif. Karena kredit konsumtif tadi, bagi orang analis kredit konsumtif itu tutup mata sebetulnya. Tidak banyak yang dilihat gitu loh. Bapak Ibu, saya punya materi pelatihan namanya analisa kredit KTA, Pak. Kredit tanpa, iya bukan tanpa angsuran ya, tanpa agunan. Dan semua materi saya itu tidak ada yang belum pernah dipraktekkan, Pak. Contoh, kemarin saya diminta oleh Persatuan BPR Daerah di Jawa Tengah, Pak Pur, ngisi CKPN ya Pak, ngisi ini ya Pak, yang terbaru ini Pak, PP 2 apa, POJK 20. Saya apa? Bu, mohon maaf, saya ngerti CKPN, tapi saya belum pernah menggunakan, jadi saya belum bisa mengajarkan pada orang lain. Pelatihan saya tolak loh Pak. Jangan dikira saya semua pelatihan, enggak. Selama itu belum saya lakukan, saya nggak berani. Karena ini pelatihan, bukan kampus. Kalau kampus Pak, dosennya ngomong bohong itu mahasiswanya mantuk-mantuk kok Pak. Oh iya, padahal bohong itu dosennya. Di sini nggak bisa begitu. Ini Bapak sudah praktekkan belum? Sudah. Berapa kali? Tahunan, bukan berapa kali. KTA Pak, sebelum saya praktekkan, sebelum saya lihat hasilnya, saya nggak mau ngajar. Dan saya sudah praktekkan ini di BPR Nusa Mbak Jepiring. Outstandingnya sekarang 6 miliar Pak. Dengan tenaga kerja cuma 8 orang. Bunganya 2% per bulan, store harian. Silakan dihitung, kira-kira berapa. Jangan ngomong call Pak. Karena KTA yang saya maksud itu kita batasi sampai T3. Jangan ngomong call. Berarti callnya 0 Pak, 0. T2 saja kemarin per evaluasi hari kemarin, setiap minggu kami evaluasi, T2 saja 0,27%. T2, bukan call. Yang dilayani siapa Pak? Bakul-bakul pasar itu. Berapa kredit? 10 juta maksimal. Jangan ngomong NPL Pak. KTA itu tidak kenal NPL. Tidak kenal NPL. Kok sombong banget Pak? Saya harus sombong, saya ada buktinya kok. Saya lagi ngomong kenyataan, ini bukan lagi berande-ande. Sebuah BPR di Bali sedang meminta saya untuk dia mau melakukan itu. Bumi Primadana namanya, BPR Bali. Tapi dia lagi minta waktu saya. Nanti ya Pak, bulan Juni ya Pak, ini bulan Mei ini pol sudah. Sampai hari terakhir bulan Mei ini sudah penuh. Nanti bulan Juni Pak saya ke Bali. Tidak mungkin Pak saya sampaikan di sini karena itu materinya sampai membuat alat analisanya Pak. Dan alat analisanya beda dengan alat analisa kredit beragunan, beda banget. Itu Pak. Jadi jangan takut ngasih KTA. Karena aslinya BPR berangkat dari sana. Sekarang aja gaya BPR-nya. Tiru-tiru bank umum. Ini BPR-nya yang gaya Pak. Ini BPR, jangan lupakan komunitas asli dari BPR Pak. Kalau mau ke para konglomerat silakan, tapi jangan ngasih kredit, minta dananya dia. Dengan siapa yang harus ke sana? Para funding officer eksekutif, Bapak. Kami sudah membentuk juga eksekutif funding officer. Yang khusus datangnya ke bupati, wali kota, ke gubernur, ke sekda untuk minta duit sini.
Itu namanya Executive Funding Officer. Cuma kami kan nggak lagi butuh-butuh banget uang ya. Lalu terparkir di bank umum aja 45 miliar. Ini pada lebaran loh Pak. Kan diambili banyak itu. Kami tiap lebaran itu harus menyediakan uang sekitar 35 M Pak. Karena keluar. Penarikan pas lebaran itu. Nanti pelan-pelan kembali. Jadi menanggapinya ini apa? Ini kredit ini harus dipercepat prosesnya, iya. Makanya, ayo prosesnya yang dipercepat. Kalau SOP-nya belum mengcover, silahkan minta ke pimpinan, Pak SOP-nya tolong dipertajam Pak. Jangan kalau SOP melarang, jangan dilakukan loh Pak, berarti kita nggak patuh. Pak, tapi ini yang paling efisien, ya SOP-nya dirubah dulu. Pada saat analisa agunan kan saya ngomong gitu. Kalau ini tidak sesuai dengan SOP yang di tempat Bapak, maka dirubah dulu. Jangan ini dilakukan tanpa payung. Payung hukum tetap harus ada, yaitu SOP. Kita adalah orang bank, orang yang patuh pada aturan. Orang bank itu terkenal orang yang patuh pada aturan. Kalau Bapak nggak bisa patuh pada aturan, berarti Bapak cepet-cepetlah resign dari bank, Pak. Karena Bapak akan sakit hati terus-terusan. Oke, iya silakan. Pak, izin Pak, maksudnya tadi terkait dengan kami BPR ikut bank umum, saya kurang terima Pak terkait dengan ikut bank umum. Kami BPR tadi Pak kata Bapak, kami orang patuh taat aturan. Kami bukan ikut bank umum Pak, memang keadaan memaksa kami harus begitu. Yang sebelumnya kami tanpa agunan, saya rasa di Kupang ada beberapa BPR juga pernah jalan tanpa agunan, bahkan bank umum. Saya lihat kami pengecekan slip Bank NTT itu ada fasilitas satu nasabah itu ada dua. Satunya kredit konsumtif dari gaji segala macam, satunya tuh kredit tanpa agunan, macet semua Pak Kolima. Jadi itu yang artinya kami mau yang sebelumnya kami tanpa agunan itu juga berjalan waktu mulai. Artinya kami bukan mengikuti bank umum harus pakai agunan, terpaksa harus begitu Pak, karena memang karakter nasabah mulai berubah dengan keadaan sekarang Pak, seperti itu. Dengan apalagi tambah pinjaman online yang dianggap bukan apa Pak, kalau pinjaman online itu dia, saya beberapa kali kan sekarang kan itu nomor HP itu kan bisa dia sadap semua untuk viralkan itu segala macam. Kadang-kadang itu kayak begitu kita sebenarnya kita dia perlu untuk balas, tapi kadang-kadang saya pribadi saya balas. Kenapa waktu awal itu tidak di itu 3 juta, 5 juta itu cukup besar. Itu kalau di BPR kata Bapak tadi misalnya kredit bakul-bakul di pasar 5 juta, sekarang pinjaman online juga sampai 5 juta, 10 juta begitu Pak. Jadi sebenarnya kami pakai agunan itu bukan ikut bank umum, Pak. Memang keadaan yang memaksa kami harus pakai agunan. Yang tadinya Bapak bilang kredit tanpa agunan apa segala macam, memang mungkin di tiap daerah mungkin berbeda. Oke. Izin Pak tambah satu Pak yang terkait pelatihan Bapak lakukan sebelum di Bali itu terkait dengan penilaian agunan segala macam, itu memang sangat bagus waktu kami ikut di sana. Tapi kami kembali ke daerah kemarin kata Bapak di sana, nanti di sini kita bagus buat grup PA pulang nanti sudah tidak ada lagi lah. Memang itu keadaan Pak sekarang. Sampai di NTT nanti pasti lebih banyak dengar dari teman-teman, makin banyak. Oke, thank you. Baik Pak, bukan berarti kita nggak pakai agunan loh ya, bukan. Karena 5C 1C-nya terakhir kan kolateral Pak, itu wajib. Tapi kalau mau pakai yang tidak pakai agunan, penanganannya tidak seperti ini. Ada penanganan khusus. Pak, contoh ya, kami melakukan ini, KTA ini di Nusa Mbak Sepiring, kami baru 1,5 tahun Pak. Omsetnya 6 miliar, posisi outstanding 6 miliar. Itu Nusa Mbak lain, satu grup, itu ada beberapa yang ikut Pak, tiru-tiru. Bangkrut semua Pak, rugi semua. Maksudnya bangkrut itunya loh, KTA-nya, rugi semua. Bukannya untung malah rugi, karena apa? Dia tirunya namanya, yang ditiru, sama SOP-nya Pak. Padahal itu harus dikaji dulu. Tidak boleh main sembar. Kalau Bapak tadi sebut bahwa itu udah pada, tapi itu Kolima semua. Ya pasti. Pasti Pak. Nggak orang NTT, nggak orang Bali, nggak orang Madura, nggak orang Kalimantan, nggak orang Jawa, nggak orang Sumatera, sama sifatnya manusia. Sudah ditakdirkan dari Yang Maha Kuasa, manusia itu punya sisi X dan sisi Y.
Kecuali yang kita hadapi bukan manusia lain. Selama yang kita hadapi manusia, sama. Entah orang mana saja. Sama, Pak. Orang itu malas, tapi orang juga rajin. Orang itu suka bekerja, tapi ada juga orang yang suka tiduran. Di dalam dirinya kita itu ada dua-duanya, Pak. Orang itu komitmen, tapi juga di diri kita ada juga sifat yang, lah kalau bisa jangan langsung sekarang ya. Ya gitu. Dan kalau kita mengetahui esensi manusia, ya kita harus akomodir dua-duanya. Bahwa di dalam sifat manusia ya seperti itu, maka bank harus menjaga itu. Agar tidak tadi kol 5, kol 4. Aduh, jangan Pak, jangan sampai. Oke ya. Nah, kalau sudah sampai di sini diputuskan, kita lari ke nomor 6. Nomor 6 ini pekerjaan siapa? Nomor 6 ini pekerjaan siapa? Nomor 6 penghuni nomor 6 ini siapa? Kan pekerjaannya kan membaca putusan, perjanjian, pencairan. Berarti pekerjaannya siapa? Satu, admin kredit. Yang kedua, teller. Kan pencairan teller. Pak legal, Pak, admin kredit ini orang legal loh, Pak. Jangan dikira admin kredit cuma natani berkas. Oh, Pak, admin harus didampingi legal, Pak. Admin kredit ini SH, tamatan SH yang sudah di training tentang kredit, tentang legal kredit. Dia tahu persis bagaimana melakukan eksekusi. Dia tahu persis bagaimana meneliti agunan. Dia tahu persis bagaimana meneliti dokumen. Dia tahu persis mana dokumen yang palsu dan mana yang dokumen yang asli. Itu orang admin kredit. Jangan diremehkan orang admin kredit, Pak. Dia paham sekali legal, Pak. Paham. Kalau sementara ini di tempat Bapak, admin kredit sama dengan orang yang natani arsip, ya salahnya PPR Bapak. Dan admin kredit tahu persis, Pak, proses analisa itu. Tahu, Pak. Harus diapain, di awal harus diapain, itu tahu persis. Penilaian untuk karakter itu bagaimana, penilaian untuk ini, dia admin kredit itu dia tahu, Pak. Gak kalah dengan analis admin kredit, dikiranya ditambah admin kredit paham betul masalah legal. Karena admin kredit ini penjaga gawang terakhir. Kalau penjaga gawangnya jebol ya sudah 2-0, Pak. Jadi jangan diremehkan admin kredit. Ini penjaga gawang terakhir, Pak. Pemain depan oke, pemain tengah oke, backnya kanan kiri tengah sayap oke semua. Penjaga gawangnya blang-blong terus ya bubar, Pak. Ini admin kredit. Dan teller tugasnya hanya mencairkan. Tapi bukan berarti teller tidak paham dengan dokumen. Bukan berarti teller tidak paham dengan aspek legal. Teller paham. Loh, Mbak, kok ini KTP-nya kayaknya tanda tangannya beda ya. Teller bisa ngomong kayak begitu loh, Pak. Teller yang di tempat Bapak Ibu nggak bisa ngomong begitu, jadi salah didikan, Pak. Itu loh pentingnya SDM yang dari awal saya ngomong dan saya menyambung Pak Robert tadi. Ini kalau Bapak Ibu punya SDM seperti ini semua, Pak, mohon maaf para direksi, itu tidur tenang, Pak. Karena semuanya dieksekusi oleh orang-orang yang terampil semua. Tahu persis, tidak perlu direksi sebagai penanda tangan terakhir, ini sudah benar belum? Ini sudah benar belum? Nggak perlu, langsung. Pak, mohon maaf, Pak, di tempat kami main tombol saja. Direksi lagi nggak ada, itu di HP-nya dia sudah minta acceptance, minta proof. Namanya kredit kan tiap hari bisa 30, 40, itu tinggal main proof saja. Sudah seperti itu, tinggal main proof. Pak, itu kan teknologi, betul teknologi. Tapi kalau teknologi, kalau yang dimasukkan sampah kan keluarnya juga sampah juga.
Jadi komite kredit itu tinggal main tombol. Proof. Dia yakin dikerjakan dengan baik, Pak. Yakin banget. Wong semuanya oke kok. Admin kreditnya paham, analisnya paham, AO-nya sangat paham, tinggal proof tok. Jadi jangan kaget, Pak. Kami sekarang nantang BRI, Pak. Mohon maaf nggak sombong. AO kami kalau parkir di mana? Anda kalau tiap hari muter-muter kemana saja? Kalau di wilayah Malaka kita sekitaran kota dengan Sekitar apa? sekitaran kota. Oh, kemana saja itu? Ke pasar apa? Enggak ya? Pasar, pertokoan, Pasar, tokoan, terus bengkel motor, sembako kecil. yang Sembako kecil, oke. Tahu BPR yang saya dampingi parkirnya di mana? Sambat Sepiring? Pakainya di warung depan BRI unit. Serius Pak saya ngomong ini. Parkirnya di warung depan BRI kantor cabang unit, kami parkir di situ. Sambil ngopi, sambil lihat orang keluar dari BRI. Ibu-ibu keluar, deket ibu. Tadi apa, Bu? Ini Mas, ngajukan kredit. Berapa, Bu? Saya sih ngajukan 30. Lah terus? Ya sudah saya ngajukan. Kapan katanya cair? Katanya nunggu dulu, disurvei, disewa, macam-macam. Bu, ambil berkas, besok cair. Ini saya ngomong serius, nggak lagi ngomong ande-ande. Serius, Bu, silakan. Yuk, kalau ada biaya, yuk. Studi banding ke tempat kita. Kami parkirnya di BRI depannya. Kami tantang BRI, kamu nggak pakai kur, kami tidak. Ayo kami tantang. Berani parkir di depan BRI, berani. Jadi nggak usah takut dengan kur. Tadi Pak Robert bilang ada kur jadi berat. Kami tantang kur, Pak. Dengan apa? Dengan proses yang cepat. Bunga tidak terpaut jauh, proses cepat. Tapi kalau kredit konsumtif ya nggak masuk. Kredit konsumtif yang mana? Yang paling murah. Mau dipakai kok mahal-mahal. Lah ini kan mau digandakan uangnya. Kredit produktif kan uang mau digandakan, bukan mau dipakai. Orang dagang itu saya hitung-hitungan kasar Pak, di Jawa saja ya Pak, sebagai contoh ya Pak. Orang dagang gelar itu di pasar pagi itu dia modal 1 juta Pak. Dia dagang, itu labanya 20% Pak. Jadi dia dapat uang 1.200.000. Dia biasa mohon maaf sekali kalau di Jawa itu, mohon maaf ini bukan sukuisme ya Bu, mohon maaf banget, bukan ke situ. Orang Jawa itu menamakannya utang kebataan, bataan tahu? Ke orang-orang Batak itu loh, itu 5% Pak, sehari. Kami lawan dengan persen, lari semua ke kita. Satu 2%, dia utang 1 juta berapa? 20.000. Dia untungnya 200. Bisa Bu, tapi 3 hari ya. 3 hari saya kok udah kehilangan 200 kali 3 Pak. Gimana coba? 200.000 kali 3, 600.000 Pak. Pagi ini minta, siang nanti cair. Serius Pak, serius. AO di tempat kami bawanya tab Pak. Bukan ditulis tab. Dan ini link langsung ke komite. Link langsung ke kepala kredit, ke kepala cabang dan komite. Link kepala cabang proof ya, nanti atasnya proof. Kalau levelingnya di kepala marketing, kepala marketingnya proof ya, kepala cabangnya proof. Pagi ini minta, nanti siang dikirim uangnya. Mau nunggu BRI seminggu, orang dagang pasti mikir, wah paling angsuran terpaut berapa? Pasti mikir Pak.
Ayo. Kalau tadi Pak Herman bilang teknologi, ini yang saya sebut teknologi tadi ini. Ini yang saya, semuanya baik. Jadi AO itu bawahnya tab, Mas. Cuma masalahnya yang jadi masalah, kalau di NTT internetnya belum lancar ya jadi masalah. Itu memang betul. Mau di-proof blank spot. Nah ini nggak sampai sana. Berarti harus dibawa ke kantor dulu, padahal perjalanan dari tempat sana ke sini 5 jam. Wah, sambat. Ya betul kalau itu hambatan, betul. Tapi di Kupang kan enggak toh. Kalau hanya di Kupang kan aman kan? Loh iya makanya. Ayo ya. Nah, ini tempatnya admin kredit Bapak Ibu. Setelah dari sini, setelah cair, lalu ini kembali ke nomor 7. Ini Pak, siapa ya penghuninya nomor 7? AO. Tujuannya nomor 7 untuk 7A, 7B atau 7C? 7A. 7A, 7B, 7C. B. 7A, 7B, 7C. C. Ya wes, langsung call 5 ya. Langsung bablas ini. Udah nggak bisa. Oh ini. Oh nggak bisa. Udah nggak apa-apa. Pak, tadi saya sampaikan falsafah kredit adalah kredit tidak boleh lunas. Berarti AO, pekerjaan AO kan nomor 1 dan nomor 7 ini. AO yang melakukan monitoring dan pengawasan dan pembinaan harus bisa mencapai 7B. Bukan 7A. Kalau 7A kan lunas. Kalau lunas kan harus ada gantinya. Berarti AO tolong, AO ini yang ada di sini yang jadi AO, kalau ada nasabah melunasi, ini adalah kegagalan Anda melakukan pendampingan. Pak, itu di bawah BRI, Pak. Di take over BRI, Pak, bunganya lebih rendah. Itu bukan alasan. Mohon maaf, saya tidak terima omongan dulu di awal-awal ada kur, saya oke lah. Tapi zaman sekarang sudah tidak ada alasan di bawah BRI, tidak ada. Tidak ada, nanti penjelasannya lebih jauh nanti. Kalau kita bicara perilaku konsumen ya. Jauh, lebih jauh. Tapi enggak, saya singgung sedikit aja. Enggak boleh sekarang alasan di bawah BRI karena bunganya bunga kur, enggak boleh. Akui saja, kalau ini sampai take over, 7A itu kan di take over tempat lain ini. Kalau sampai take over, berarti ini kegagalan Anda dalam melakukan maintenance pada nasabah. Sudah, situ saja. Nggak usah pakai alasan-alasan. Kalau sampai 7C, ini kesalahan siapa? Kesalahan siapa? AO lagi. Waduh, ini penyebabnya orang nggak mau jadi AO, Pak. Semua disalahinnya AO-nya. Pelunasan, kamu gimana sih? Bisa dilunasi gimana tuh? Cari ganti cepat sana. Bermasalah, kamu sebetulnya bisa nggak kerja. Aduh. Makanya pasang-pasang pengumuman, dicari AO yang daftar paling 2 orang. 2 orang aja pelarian dari finance. Mohon maaf, saya bukan lagi merendahkan finance, tapi beda sekali orang finance dengan orang bank, Pak. Bedanya banget. Banget bedanya. Kalau Bapak dulu dari finance, sekarang jadi orang bank, ayo rubah, Pak. Budaya Anda sekarang adalah budaya orang bank, bankir, Pak. Bukan orang finance. Bedanya di mana? Satu yang pertama saya sudah beda. Orang finance itu hanya mengelola uangnya bos, pemilik dana. Orang bank itu mengelola uangnya masyarakat kepada masyarakat. Beda sekali perilakunya.
Kalau finance bermasalah, tanggung jawabnya ke bos, dan bos bisa marahi semau dia. Goblok kamu. Bisa kerja pora. Ini kalau itu kamu saya keluarin dengan semaunya. Karena itu milik uang saya sebagai bos. Tapi di bank nggak bisa begitu. Ini uangnya masyarakat kok. Bapak luar biasa loh Pak, kerja di bank Pak. Kepercayaannya di finance kan kepercayaannya bos. Lalu ini kepercayaan masyarakat banyak loh Pak. Makanya rubah budayanya. Kalau Bapak dulu di finance, rubah budayanya. Sekarang Bapak adalah bankir yang mengelola uang masyarakat, bukan uangnya bos Pak. Beda sekali. Oleh karena itu Bapak Ibu, ini salahnya siapa? Nomor 7 terjadi, ini salahnya siapa? Nggak berani, karena ada direksi di sini. Ini kolektif kolegial. Kredit itu kolektif kolegial. Salahnya siapa? Salahnya mulai dari AO sampai di root-nya. Loh, di root-nya kan nggak mau ikut tanda tangan Pak, kok disalah-salahin? Di root-nya salahnya di mana? Salahnya membiarkan para anggota organisasinya, para karyawannya bodoh. Salahnya di root-nya di situ. Loh, serius dan saya ngomong kayak gini bukan karena nggak ada Pak Robert. Ada Pak Robert kebetulan, saya ngomongnya lebih keras malah. Demi apa sih saya ngomong kayak gini? Demi BPR Bapak Ibu, ayo naik kelas Pak, jangan seperti ini terus. Ayo naik kelas, kita itu bukan orang buangan yang nggak laku di mana-mana terus diterima di BPR begitu. Kan menyedihkan sekali Pak. Kok bisa-bisanya daftar ke sini? Sudah kemana saja? Oh saya udah banyak, di mana? Di bank umum, di ini, di... Nah terus udah ada yang diterima. Berarti BPR jadi buangan Pak? Bukan. Tadi betapa luar biasanya orang BPR mengelola uang masyarakat, dikembalikan ke masyarakat. Luar biasa Pak. Bosnya Anda siapa? Masyarakat. Jadi sekali lagi, kalau terjadi kredit bermasalah, seluruh BPR turunkan bendera setengah tiang, seluruhnya. Bukan hanya AO-nya. Ini, mohon maaf, saya lagi nggak memuji-muji AO. Saya mantan AO dulu Pak. Tapi sekaligus saya mantan FO. Dua-duanya. Mohon maaf, kalau tidak ada AO, seluruh orang yang ada di BPR itu, mohon maaf, nggak ada gunanya. Mau gaji dari mana? Mau bisa ikut pelatihan di sini dari mana uangnya? Mau bisa memberangkatkan Mas Bro ke Bali dari mana uangnya kalau nggak dari AO? Makanya Pak, tempatkan AO pada kasta tertinggi Pak di BPR Bapak Ibu. Kalau pakai bahasa Bali ya. Mohon maaf di tempat saya Pak, mohon maaf sekali. Dulunya sama. AO itu jadi pokat buangan Pak. Admin tidak disukai direksi, langsung buang ke AO. Tadinya bagian operasional, dibenci sama kepala bagian operasionalnya, dibuang ke AO. Kepala bagian operasional ngomong ke direksi, Pak tolong Pak itu nggak bisa kerja Pak itu. Nah, terus gimana? Bu, saya kasihkan saja ke AO Pak. Duh, AO bahan buangan betul Pak. Sejak saya datang, saya ngomong dengan direksinya BPR Nusa Marcepi, Pak, BPR ini pengen besar. Pak, BPR ini pengen untungnya lebih. Satu pertama yang harus Bapak lakukan adalah posisikan AO pada kasta tertinggi. Mohon maaf Pak, di tempat kita, AO itu gaji pokoknya 1,5 kali dari level yang sama. Dari level yang sama.
Karena kami sudah pakai golongan, pakai ruang itu kan, skala gajinya. Jadi kalau sama-sama grade A atau grade B, sama-sama grade B, kalau Anda di operasional gajinya misalnya 4 juta. AO ya 1,5 kali dari 4 juta. Dan apa Pak? Dulu PP Nusa Baca Cepiring laba per tahun 4 miliar saja sudah kempis. Per 2023 labanya 13 M Pak. Gara-garanya apa? Kami tempatkan AO di kasta tertinggi. Bonusnya Pak, ini baru bicara gaji pokok. Bonusnya mengalir di mana-mana. Sini bonus, sini bonus, sini bonus. Tuh. Ya, jadi Bapak Ibu BPR di Kupang, kalau pengen besar, tempatkan AO pada tempatnya. Jangan jadi tempat buangan, Pak. Oh, mau bertanya? Oke. Oke. Oke, baik, terima kasih untuk waktu yang diberikan. Ini Pak, saya terbuka dan jujur saja untuk kita semua bahwa saya pernah gagal di poin ke-7 di 7A. Oke. Dan saya pernah gagal di situ. 7A? Ya. Oke. Ada saya punya nasabah yang menurut saya dan teman-teman sudah melihat bahwa setiap bulannya diangsur toh. Oke. Tapi waktu dia mau top up, mau plafon, permintaannya ke 200 juta. Dia sudah jalan 1 tahun lebih lah, sekitar itu. Tetapi pada saat dia mengajukan untuk top up, permintaan dia itu tidak balance dengan nilai NJOP agunannya. NJOP agunan? Iya. Bro, Pak, Siapa? BPR-nya ini ikut agunan enggak dulu? Apa sih BPR apa? Mas Nama BPR ada Pak? Siapa? Pak Roy, Pak Sipri, direktur utamanya ikut. Pak Sipri Bentura. Pak Sipri. Oh, yang nama Bu Rika itu, Oh, Pak Sipri ya. Salam ya buat Pak Sipri ya. Hah? Oh, nanti datang. Oke. Oke, ini saya terbuka karena saya gagal di situ, mungkin karena komunikasi saya dengan pimpinan atau memang SOP yang dari perusahaan sudah menentukan demikian. Nah, ini pertanyaan sekaligus meminta solusi dari Bapak Pur. Apa ada hal lain atau solusi yang bisa kami pakai untuk supaya bisa membackup kekurangan yang dimiliki nasabah ini? Ya toh untuk usahanya Pak. Karena penilaian agunan tidak pakai NJOP, Mas. Terus gimana saya ngomong? Penilaian agunan itu bukan penilaian NJOP. Makanya saya tanya, di tempat Bapak itu, di tempat Anda itu ada yang ikut penilaian agunan di Balinda, katanya Pak Sipri ya? Ikut. Harusnya ikut, harusnya nggak pakai NJOP lagi dong. Tapi Pak, kemarin sempat saya diskusi dengan direktur, itu kita lihat pada siklus pertumbuhan nilai harga tanah yang di Melaka mulai semakin tinggi Pak. Penetapan dia punya pajaknya itu berlebihan kalau menurut kita. Maka kalau kita lihat pada nilainya itu sangat tidak masuk akal Pak. Maka kita juga wanti-wanti, kira-kira begitu pertimbangan direktur. Makanya saya minta solusi dari Pak, kira-kira ada tidak cara lain? Saya kembali ya. Cara lain besok adakan pelatihan agunan lagi. Lah iya gimana saya jelaskan 3 hari, suruh menjelaskan. Kita kembali saja kalau gitu. Oke, saya kembali. Ini mau menjawabnya. Sepertinya kemarin Pak Roy ada satu Pari Pak jangan Bapak direktur Pak, kasihan dia Pak. Oh gitu. Jangan Bapak direkturnya yang belum pulang sosialisasi. Bapak Roy aja yang belum bersosialisasi. Oh gitu. Oke. Kalau Pak izin tambah sedikit, kalau NJOP itu memang tadi Pak Pur katakan memang itu bukan, memang kemarin kita pelatihan itu kalau NJOP itu memang dia tidak bisa lihat dari situ. Banyak faktor kemarin, sana penurunan nilai fungsi segala macam. Yang dari sebelumnya tanah itu rame, malah dari tambah kuburan segala macam. Yeah. Sekarang NJOP itu agak sudah analisanya, perhitungannya sudah lebih banyak tidak dari situ. Nanti Pak Pur tambahkan. Makanya kalau dari kemarin yang sosialisasi seperti itu. Oke, baik. Itu ya bro, mohon maaf ya. Masa pelatihan 3 hari dikatakan cuma 2 menit kan nggak mungkin.
Jadi kalau alasannya NJOP ya nggak bisa. Karena di penilaian agunan malah tidak menggunakan NJOP malahan. Sudah tidak menggunakan. Nah lalu pakai apa Pak? Yaitu tadi 3 hari itu. Coba sih tanya, di Bali 3 hari betul full loh, dari jam 9, setengah 9, jam 9 sampai jam 5 loh. Full loh itu. Terus 3 hari. Tidak berhenti. Ya karena memang begitu banyak yang harus dinilai gitu loh. Penilaian agunan kan begitu banyak. Jadi coba itu ulang ya nanti ya. Kayaknya bukan itu deh alasannya. Bukan di agunan kayaknya. Mungkin ada faktor lain mungkin. Apa ada informasi bahwa orang ini bagaimana, itu kan bisa saja kan. Oke ya. Sampai di sini sudah ya. Oke Bapak Ibu. Kenapa sih ya kita harus melalui kayak begini, kredit kok harus rumit, karena kita harus ingat Pak, yang kita layani kredit itu manusia bukan ya Pak? Yang ngambil kredit kenapa Bapak Ibu itu manusia atau bukan ya? Manusia itu punya 2 sifat Pak. Kalau yang kita layani malaikat langsung Pak, nggak usah pakai lensa kredit Pak. Langsung cair. Tapi sebaliknya kalau yang kita layani adalah setan, ya langsung ditolak. Nah yang kita layani dia setengah malaikat, setengah setan Pak. Maka butuh analisa kredit karena makhluk yang setengah setan dan setengah manusia itu mengandung resiko. Ini masalahnya. Saya ingin tanya deh ke Bapak Ibu sebagai orang bank. Sebetulnya Bapak Ibu selama ini jualan apa sih Pak? Uang. Bro? Uang. Jualan apa sih selama ini? Jasa. Kalau orang operasional langsung ngomong jualan pelayanan. Jualan apa sih? Selama ini Bapak Ibu kesana kemari itu jualan apa sebetulnya? Produk. Pak, Bu, kita itu orang bank itu jualan resiko. Kalau Bapak Ibu kalau Bapak Ibu takut, gennya Bapak Ibu takut dengan resiko, sepulang dari pelatihan ini hari Senin besok langsung ngajukan surat resign, Pak. Sepulang dari sini besok. Kenapa? Karena orang bank memang bertransaksinya transaksi resiko, Pak. Termasuk di dalamnya adalah resiko kredit. Resiko kredit itu ada 2. Yang pertama adalah kemauan orang yang kita beri uang. Untuk apa? Untuk mengembalikan.